Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi pada pertemuan hari ini di mata kuliah analisis vektor. Kita akan membahas materi mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan vektor. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan bahwa setelah mempelajari materi operasi penjumlahan dan pengurangan vektor ini, mahasiswa akan mampu untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, yang pertama akan kita bahas di sini adalah mengenai penjumlahan vektor. Untuk melakukan penjumlahan vektor, ada dua cara yang bisa kita tempuh, yaitu secara geometri dan secara analitik. Nah, secara geometri, yang pertama dengan menggunakan metode atau aturan segitiga. Contohnya, misalkan di sini ada vektor U, kemudian ada vektor V, ya. Jadi ada dua buah vektor, yaitu vektor U dan vektor V. Kedua vektor ini kita mau menjumlahkannya. Maka langsung saja bahwa vektor U, ya, vektor U kita akan jumlahkan dengan cara pangkal dari vektor V, ya. Pangkal dari vektor V ini kita pertemukan dengan ujung dari vektor U. Nah, seperti gambar yang ini. Ini vektor U, di mana ujung dari vektor U ini dipertemukan dengan pangkal dari vektor V. Yang ini pangkal dari vektor V. Jadi kita tinggal menggeser saja ini vektor V, bentuknya ada di gambar yang ini. Kita mempertemukan antara ujung dari vektor U dengan pangkal dari vektor V. Lalu kemudian kita menarik garis dari pangkal vektor U dengan ujung vektor V, ya. Ini, garis inilah yang kemudian menghubungkan antara masing-masing dari pangkal vektor U dengan ujung dari vektor V. Inilah yang merupakan penjumlahan dua buah vektor U dan vektor V. Vektor U ditambah dengan vektor V, atau ini juga biasa disebut dengan resultan vektor, ya, atau vektor resultan. Nih, resultan vektor itu adalah hasil penjumlahan, ya, hasil penjumlahan dari dua buah vektor. Berikutnya metode jajar genjang. Ya, sebelumnya tadi kenapa ini disebut dengan metode segitiga? Ya, karena kita lihat saja ketika dua buah vektor ini kita jumlahkan, maka secara geometri itu modelnya akan membentuk seperti segitiga. Lalu berikutnya adalah metode jajar genjang. Maka nanti juga secara geometri bahwa model dari, ya, bentuk dari pengoperasian antara dua buah vektor ini akan berbentuk seperti jajar genjang, ya. Seperti begitu maksudnya. Makanya penamaan dari tiap-tiap metodenya adalah sesuai dengan bentuk dari yang terbentuk nanti ketika dua buah vektor itu kita operasikan secara geometri, ya. Kita perhatikan berikut ini. Di sini ada vektor U, kemudian vektor V. Kita langsung saja mempertemukan pangkal dari vektor U dengan pangkal dari vektor V, ya. Pangkalnya vektor U bertemu dengan pangkal vektor V, ya. Karena ini pangkal, ya, ini pangkal, ini ujungnya. Nah, jadi bertemu masing-masing pangkal dari vektor U dan pangkal vektor V itu bertemu. Lalu kemudian kita mengambil sebuah garis, ya. Sebuah garis yang sejajar dengan vektor V. Ya, ini. Yang ini garisnya yang sejajar dengan vektor, ya, vektor U, yang sejajar dengan vektor U. Lalu berikutnya
kita membentuk garis yang sejajar dengan vektor V. Ini yang garis yang sejajar dengan vektor V. Ini ya. Jadi yang sejajar tadi dengan vektor V, ya, yang sejajar dengan vektor V itu pangkalnya, dalam hal ini yang ini pangkalnya itu bertemu dengan ujung, ya, bertemu dengan ujung vektor U. Nah, lalu yang sejajar, garis yang sejajar dengan vektor U ini pangkalnya bertemu dengan ujung dari vektor V. Ya, lalu kita menarik sebuah garis, ya, sebuah garis di antara pertemuan, ya, pertemuan antara pangkal vektor U dengan pangkal vektor V, ya. Dari sini kita tarik sampai kepada ujung, ya, ujung dari pertemuan garis yang masing-masing tadi sejajar dengan vektor U dan vektor V. Nah, di sini, maka disinilah yang terjadi operasi penjumlahan vektor U ditambah dengan vektor V. Nah, di sini ada resultan vektor dari vektor U ditambah dengan vektor V. Ya, disebut metode jajar genjang karena secara geometris kita bisa melihat bentuknya memang menyerupai jajar genjang. Lalu secara analitik, nah, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa untuk penjumlahan vektor itu bisa dilakukan dengan secara geometri dan secara analitik atau secara aljabar, atau bisa kita menghitung, ya, dengan cara menghitung. Jika vektor U sama dengan AB dan vektor V sama dengan CD, maka vektor U ketika dijumlahkan dengan vektor V itu sama dengan AB, karena vektor U tadi itu AB, ditambah dengan vektor V itu sendiri adalah CD, ya. Maka sama dengan, langsung saja kita jumlahkan secara analitik, A ditambah C, lalu B ditambah D. Contohnya, supaya lebih memperjelas mengenai penjumlahan vektor secara analitik, misalkan ada vektor U sama dengan 34, lalu ada vektor V sama dengan 26, maka penjumlahan kedua vektor U dan vektor V, ya, itu sama dengan vektor U ditambah dengan vektor V sama dengan 34 ditambah dengan 26 sama dengan 3 ditambah 2, ini 3 tambah 2, kemudian 4 ditambah 6, 4 tambah 6 sama dengan 3 tambah 2 itu sendiri adalah 5, kemudian 4 ditambah 6 itu sama dengan 10. Jadi untuk contoh soal berikut ini, maka vektor U ditambah dengan vektor V itu sama dengan 5, 10. Lalu bagaimana dengan sifat-sifat penjumlahan vektor? Sifat yang pertama adalah jika vektor A dan vektor B merupakan vektor, maka berlaku vektor A ditambah dengan vektor B itu sama saja dengan vektor B ditambah dengan vektor A. Berlaku sifat komutatif. Berikutnya sifat yang kedua, jika vektor A, vektor B, dan vektor C ini merupakan vektor, maka akan berlaku vektor A ditambah dengan vektor B ditambah dengan vektor C itu akan sama dengan vektor A ditambah dengan vektor B tambah vektor C. Akan sama juga hasilnya dengan vektor A ditambah vektor B ditambah dengan vektor C, itu akan sama hasilnya. Itu sifat yang kedua pada operasi penjumlahan vektor. Untuk memperjelas, maka kita lihat gambar berikut ini. Di sini ada 3 buah vektor. Vektor A, vektor B, dan vektor C. Nah, untuk menghitung atau menjumlahkan ketiga vektor itu secara geometri, maka vektor yang pertama adalah vektor A. Kemudian kita mengambil vektor B, ya. Vektor B ini karena dijumlahkan, vektor B ini tentu adalah bahwa ujung dari vektor A kita pertemukan dengan pangkal dari vektor B. Ini. Berikutnya, ujung dari vektor B kita pertemukan dengan pangkal dari vektor C.
Sehingga kita menarik sebuah garis dari pangkal vektor A, kita pertemukan dengan dengan ujung vektor C, ya, dengan ujung vektor C dengan sebuah garis. Maka inilah hasil penjumlahan dari ketiga vektor ini, yaitu vektor A ditambah vektor B ditambah dengan vektor C. Nah, dari sini sebenarnya secara geometri ini, dari sifat yang kedua ini juga adalah cara secara geometri dalam penjumlahan vektor yang dilakukan dengan metode poligon, ya, dengan metode poligon atau bentuknya seperti segi banyak. Itu tadi kan ada secara segitiga atau secara aturan segitiga, kemudian ada tadi juga dengan menggunakan metode, ya, secara geometri, ya. Secara geometri tadi ada metodenya adalah dengan segitiga, aturan segitiga, kemudian ada juga metodenya dengan aturan jajar genjang, ada juga dengan aturan, ya, atau metode poligon. Ya, ini sebenarnya dari cara membuktikan yang sifat yang kedua untuk penjumlahan vektor ini adalah metode atau aturan poligon, ya. Penjumlahan vektor secara geometri dengan menggunakan aturan poligon. Nah, berikutnya tadi kan kita sudah membuktikan yang ini, vektor A ditambah dengan vektor B ditambah dengan vektor C. Berikutnya secara geometri kita akan memperlihatkan bahwa yang ini vektor A ditambah dengan vektor B tambah vektor C. Nah, kita melihat vektor A, vektor B, vektor C. Lalu kita akan menghubungkan satu sama lain. Vektor A ini ujungnya kita pertemukan dengan pangkal dari vektor B. Selanjutnya ujung dari vektor B ini kita pertemukan dengan pangkal dari vektor C, ya. Karena yang mau kita buktikan adalah vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C, maka terlebih dahulu kita akan menghubungkan antara ini dengan ini, ya, vektor A dengan vektor B, sehingga kita menarik sebuah garis, ya, dari pangkal vektor A dengan ujung dari vektor B yang ini, sehingga vektor A ditambah dengan vektor B. Kita sudah dapat yang ini. Berikutnya ini lagi pangkal dari hasil penjumlahan vektor A ditambah vektor B ini kita pertemukan dengan ujung dari vektor C, ya. Pertemukan dengan ujung dari vektor C, maka ini adalah merupakan vektor A ditambah dengan vektor B ditambah dengan vektor C. Berikutnya yang akan kita buktikan adalah vektor A ditambah dengan vektor B ditambah dengan vektor C. Nah, masih sama, di sini ada vektor A, kemudian vektor B, lalu ada vektor C, di mana vektor A ini ujungnya itu bertemu dengan pangkal vektor B, ya. Lalu kemudian ujung dari vektor B ini kita pertemukan dengan pangkal vektor C. Nah, karena yang mau kita buktikan itu adalah vektor A ditambah dengan vektor B ditambah vektor C, maka ini dulu yang kita ketahui, ya, ini dulu yang kita cari. Ini dulu yang kita cari secara geometri. Maka pangkal dari vektor B ini, ya, pangkal dari vektor B ini, dari pangkal vektor B ini kita menarik sebuah ruas garis yang bertemu dengan ujung dari vektor C, sehingga terbentuklah vektor B ditambah dengan vektor C. Ya, itu. Lalu berikutnya pangkal dari vektor A ini, ya, dari pangkal vektor A ini kita menarik sebuah garis yang bertemu, ya, yang bertemu dengan ujung dari vektor B ditambah dengan vektor C, sehingga terbentuklah vektor A, ya, vektor A dijumlahkan dengan hasil penjumlahan dari vektor B dan vektor C, sehingga dari sini terbukti secara geometri vektor A ditambah dengan vektor B ditambah dengan vektor C. Ini untuk pembuktian secara geometri pada sifat kedua untuk penjumlahan vektor. Kalau kita melihat tadi secara ini, ya, secara geometri seperti itu untuk pembuktian sifat yang kedua. Berikutnya,
Kalau kita masukkan dengan secara analitik ya dari sifat itu, maka vektor A ini sendiri tentu adalah 1, 2 ya. Tadi kita lihat secara gambar vektor A itu adalah 1, 2, kemudian vektor B itu 2, 1 ya. Vektor B ini 2, 1, kemudian vektor C itu adalah 3, min 1 ya. Ini dari gambar ini. Vektor A 1, 2, vektor B 2, 1, vektor C 3, min 1. Sehingga kita jumlahkan, kalau vektor A ditambah dengan vektor B ditambah dengan vektor C itu sama dengan ya 1, 2, ini tidak ada ya. Ini ada kesalahan di sini. Ini di sini tidak ada vektor A. Langsung saja vektor A ditambah vektor B ditambah dengan vektor C sama dengan ya, ini tidak ada ini. Tidak ada ini. 1, 2 ditambah dengan 2, 1 ditambah dengan 3, min 1. Sehingga langsung saja 1 ditambah 2 ditambah 3 ini 1 ditambah 2 ditambah 3, kemudian berikutnya 2 ditambah 1 ditambah min 1, 2 tambah 1 ditambah min 1 sama dengan ini kita jumlahkan, ini juga kita jumlahkan, hasilnya adalah 6, 2. Berikutnya, ini secara analitiknya ya. Dalam kurung, vektor A ditambah dengan vektor B, tutup kurung, ditambah vektor C. Sama dengan, berarti yang kita mau selesaikan yang ini dulu ya. Sehingga vektor A itu sendiri adalah 1, 2 ya. Vektor B itu adalah 2, 1. Langsung saja. Berarti 1 ditambah 2, kemudian ini ya, 2 ditambah 1. Ya, 1 ditambah 2, 2 ditambah 1. Ditambah vektor C itu adalah 3, min 1. Nih, 3, min 1 sama dengan 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Sehingga 3 ditambah ini vektor C 3, min 1. Berikutnya kita jumlahkan lagi, 3 ditambah 3 itu sendiri adalah 6. Kemudian 3 ditambah min 1 itu adalah 2. Diperoleh bahwa 6, 2. Berikutnya vektor A ditambah, buka kurung ya, vektor B ditambah dengan vektor C, tutup kurung. Berarti yang mau kita selesaikan dulu yang ini ya nanti. Sehingga kita langsung saya masukkan bahwa vektor A itu tadi adalah 1, 2 ditambah dengan vektor B ditambah vektor C. Vektor B itu 2, 1, vektor C itu 3, min 1. Sehingga 2 ditambah 3, kemudian 1 ditambah min 1. Ini sama dengan 1, 2, langsung saja 1, 2 ditambah. Ini kita selesaikan, 2 tambah 3, 5. 1 ditambah min 1 itu adalah 0. Sehingga diperoleh bahwa 1 ditambah 5 sama dengan 6. 2 ditambah 0 sama dengan 2. Sehingga didapatkan 6, 2. Dari sini nampak secara analitik bahwa vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C itu sama saja dengan ya. Kalau kita mengelompokkan dulu vektor A ditambah dengan vektor B, kemudian ditambah dengan vektor C. Lalu kemudian vektor A ditambah, kemudian kita kelompokkan ini dengan ini ya, vektor B ditambah dengan vektor C, hasilnya sama, yaitu sama-sama 6, 2. Nah, berikutnya akan kita bahas adalah pengurangan vektor. Diketahui vektor A dan vektor B dan min vektor B adalah lawan dari vektor B itu sendiri. Maka vektor A dikurang dengan vektor B itu sama saja dengan vektor A ditambah dengan lawan dari vektor B itu sendiri, yaitu min vektor B. Maka secara geometri, yang pertama dengan menggunakan metode atau aturan segitiga, maka jika di sini ada vektor A ya, ada vektor A, kemudian ada vektor B, kita mau kurangkan ya, melakukan operasi pengurangan pada vektor. Maka yang kita lakukan untuk mempermudah secara geometri kita melakukan pengurangan vektornya, maka kita mencari lawan dari vektor B ini ya. Jadi lawannya adalah yang ini. Ini kita buat dulu lawan dari vektor B ini. Lawan dari vektor B begini. Jadi besarnya sama, arahnya tentu berbeda karena lawan dari vektor B adalah yang ini. Selanjutnya secara geometri maka adalah bagaimana vektor A ini ya, vektor A ini, ujung dari vektor A ini kita pertemukan dengan pangkal dari lawan dari vektor B. Dalam hal ini vektor min vektor B. Jadi min vektor B pangkalnya kita pertemukan dengan ujung dari vektor A. Ini ya, kita pertemukan di sini. Nah, lalu kita menarik sebuah garis dari pangkal vektor A
bertemu dengan ujung, ya, ujung dari vektor, ujung dari min vektor B. Ujung dari min vektor B yang merupakan min vektor B ini merupakan lawan dari vektor B, sehingga vektor A dikurang dengan vektor B. Yang ini ya. Berikutnya dengan menggunakan metode jajar genjang. Di sini lagi ada vektor B, kemudian ada vektor A. Kita mendapati lawan dari vektor B itu adalah min vektor B, sehingga secara jajar genjang dengan menggunakan metode jajar genjang, maka di sini vektor A kita pertemukan pangkal dari vektor A, ya, pangkal dari vektor A dengan pangkal dari lawan vektor B, lawan dari vektor B yang ini. Jadi di sini ya. Kemudian kita membentuk sebuah garis yang sejajar dengan vektor A, di mana garis itu, ya, di mana garis yang sejajar dari vektor A ini, yang itu adalah yang ini ya, yang ini. Garis yang sejajar dengan vektor A adalah yang ini. Kemudian garis yang sejajar dengan lawan dari vektor B, dalam hal ini min vektor B, itu adalah yang ini. Ya, sehingga garis yang sejajar itu pangkalnya dipertemukan dengan ujung dari lawan vektor B, ya, ini. Kemudian garis yang sejajar dengan min vektor B ini, yang ini, ujungnya itu bertemu dengan ujungnya garis yang sejajar dengan vektor A, ya, di sini. Ini juga pangkalnya garis yang sejajar dengan lawan dari vektor B itu bertemu dengan ujung dari vektor A. Ya, lalu kita menarik sebuah garis dari pertemuan antara pangkal vektor A dengan pangkal dari lawan dari vektor B. Kita tarik sebuah garis bertemu dengan ujung dari masing-masing garis yang sejajar dengan vektor A dan vektor lawan dari vektor B, yang ini di sini pertemuannya, sehingga ini merupakan vektor A dikurang dengan vektor B. Metode jajar genjang, bentuknya seperti jajar genjang. Nah, kalau secara analitik, misalkan jika vektor A itu sama dengan A1, A2, kemudian vektor B itu adalah B1, B2, maka secara analitik ketika kita mengurangkan antara vektor A dengan vektor B, sama dengan vektor A itu adalah A1, A2, kemudian vektor B itu adalah B1, B2. Langsung saja kita kurangkan A1, A2 dikurang dengan B1, B2, sama dengan A1 dikurang B1 ini ya, kemudian A2 dikurang dengan B2 ini. Secara analitik pada operasi pengurangan vektor seperti itu. Nah, sebagai bentuk latihan supaya lebih paham mengenai materi operasi penjumlahan dan pengurangan vektor, silahkan kerjakan 2 buah soal berikut, di mana yang pertama, jika diketahui vektor M sama dengan min 5, 2, kemudian ada vektor N min 1A, jika panjang dari pengurangan vektor M dikurang dengan vektor N itu sama dengan 10, maka tentukan nilai A. Jadi tentukan nilai yang ini ya, nilai A. Berikutnya yang kedua, jika diketahui vektor U itu sama dengan 2 min 3, kemudian vektor V itu 3, 5, lalu ada vektor W 5 min 1, maka carilah vektor X yang memenuhi kesamaan berikut. Yang pertama, vektor X dikurang dengan vektor U sama dengan vektor V. Kemudian bagian B, vektor V dikurang dengan vektor X sama dengan vektor W. Ya, jadi supaya lebih paham kita mengenai materi yang dijelaskan hari ini, maka silahkan kerjakan 2 soal berikut ini ya. Oke, setelah tadi dijelaskan mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan vektor, baik secara geometri maupun secara analitik, maka untuk materi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.